Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengajak teman-teman itu untuk berpikir wajar gitu ya teman-teman ya. Karena memang teman-teman itu masih kurang paham mengenai tentang arti bahwa kita itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus berpikir positif. Jadi teman-teman itu selalu mencari-cari gimana nih caranya berpikir positif, gimana nih cara berpikir positif. Padahal berpikir positif untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis adalah berpikirnya itu hal yang sangat wajar sekali teman-teman ya. Jadi bukan berpikir positif yang gimana gitu, tidak ya, tetapi kenali saja ya. Kenali setiap sensasi, jadi ketika ada sensasi yang datang kita harus berpikir wajar. Nah itu teman-teman ya, kenapa harus berpikir wajar? Karena biar kalian itu bisa menanganinya dengan tepat. Dan kalau misalnya kalian berpikirnya wajar, nanti itu akan merupakan hal yang sangat mudah sekali, tidak akan menjadi beban buat kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung dimohon ya videonya itu untuk di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal bisa memberikan motivasi buat kalian, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang gundah gulana merasakan berbagai macam sensasi asam lambung yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat sulit sekali berpikir positif. Nah berpikir positif itu bukan saya aja ya, bahkan para channel-channel yang lain juga selalu menganjurkan berpikirlah positif, berpikirlah positif. Nah kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu suka bingung ya, berpikir positif itu seperti apa sih gitu, sehingga ingin sembuh gitu, karena memang di penjelasannya harus berpikir positif, harus berpikir positif gitu ya, biar sembuh gitu ya. Nah ternyata memang ketika pelaksananya berpikir positif itu seperti apa? Nah di sini berbeda dengan orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Berpikir positifnya itu berpikir yang baik-baik teman-teman ya. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang disebut dengan berpikir positif itu di sini adalah berpikir hal yang wajar teman-teman ya. Jadi untuk datangnya pikiran yang wajar, makanya kalian juga harus mengenali teman-teman. Sebetulnya untuk video ini sudah banyak sekali di-share ya di video-video sebelumnya ya, tetapi karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu tentang bagaimana cara menangani, bagaimana cara mengobati. Akhirnya videonya itu saya ulang-ulang lagi ya. Nah, cara berpikir positif agar pikiran positif kita itu hadir, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus mengenali dulu mana sensasi asam lambung, karena semua itu bukan tidak semua yang kalian rasakan itu asal mulanya dari sensasi asam lambung. Tidak, teman-teman ya. Jadi kalian harus kenali dulu ya. Mana sensasi asam lambung, mana sensasi anxiety, mana sensasi psikosomatis, biar kalian bisa menangani. Jadi jangan semua yang kalian rasakan itu kalian menyalahkan asam lambung teman-teman ya. Nah itu, jadi kenali saja dulu ya, karena tidak semua sensasi yang kalian rasakan itu sensasi asam lambung. Sensasi asam lambung itu cuma sedikit teman-teman ya. Seputaran asam lambung di sini itu cuma sedikit ya. Yang pertama itu kayak macam sering melilit di perutnya, nah itu baru asam lambung ya teman-teman ya. Kemudian perutnya sering kembung, itu asam lambung gitu. Kemudian ulu hati sakit, itu asam lambung ya, dari sensasi dari asam lambung. Cuman itu saja sih teman-teman ya, kayak macam ini kalau misalkan perut sebelah kiri agak sakit ya, kalau ditekan gini agak sakit, kadang sakitnya itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Nah itu baru sensasi asam lambung. Tetapi kalau untuk yang lain-lain,
bukan dari asam lambung ya. Dada panas itu memang dari asam lambung, tetapi kalau untuk sakitnya sampai menusuk ke belakang itu bukan dari asam lambung teman-teman ya. Makanya kenali saja dulu asal mulanya dari mana. Kemudian mata blur, orang-orang selalu menyalahkan itu sensasi asam lambung, itu bukan teman-teman ya. Itu hanya dampak. Jadi kalian itu harus kenali dulu mana sensasi asam lambung, mana dampak dari asam lambung gitu ya. Kalau dampak itu, kalau kita berbicara dampak itu berarti terkena ya, terkena apanya ya istilahnya, terkena dampaknya sih ya. Nah itu gitu ya, kayak macam gini saya selalu mencontohkan orang yang selalu misalkan dapat kecelakaan nginjek paku misalnya ya, nginjek paku kakinya, kemudian dia itu panas dingin. Nah panas dingin itu bukan apa ya, bukan sensasi dari sakit kaki ya. Kalau sensasi nginjek paku itu ya berdarah, sakit kakinya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian panas dingin itu kena dampaknya. Mengerti kan kalian ya kalau maksudnya ke sana? Nah itu kan panas dinginnya itu dampaknya dari kaki yang nginjek paku. Nah itu akhirnya kita demam ya. Dan demam itu dampak dari kaki yang nginjek paku. Nah seperti itu teman-teman ya. Kayak macam mata blur, sakit kepala, sering ini sakit pinggang, sakit punggung ya. Itu bukan sensasi asam lambung, tetapi itu dampak ya, dampak dari asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Nah contoh lah, salah satu contoh gini, kayak mata blur itu bukan sensasi asam lambung, tetapi dampak dari kita terkena asam lambung. Nah kaitannya seperti apa? Nah ini kita harus cari kaitannya. Kaitannya seperti apa? Sekarang mata blur itu kebanyakan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis suka berdiam diri di rumah sambil nonton HP ya. Nah itu sudah jelas ya. Itu aliran darah tidak lancar, aliran oksigen tidak lancar ya. Kemudian itu kalau misalkan nonton HP, ketika kita berhenti nonton HP, ketika kita keluar itu mata juga bisa mengakibatkan blur ya. Blur mata, kurang jelas lah pandangan kita keluar itu kurang jelas. Jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pun kalau seandainya terlalu banyak nonton HP, pasti ketika berhenti nonton HP, ketika kita keluar yang melihat alam sekitar itu, lingkungan sekitar itu kayak macam kurang jelas pandangannya. Nah itu, tetapi orang-orang yang selalu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengkait-kaitkan ya, selalu mengkait-kaitkan bahwa itu ternyata memang sensasi asam lambung, itu bukan teman-teman ya. Makanya kalau misalnya ketika kalian sudah tahu ya dampaknya seperti apa gitu ya, asal mulanya dari mana, kalian akan menanganinya dengan mudah. Contohnya gini, kalau misalnya mata blur itu karena memang kurang gerak, karena sering nonton HP gitu ya, ya sudah tinggalin saja. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk nonton HP itu banyak sekali sensasinya ya. Sering nonton HP itu banyak sekali sensasinya. Mata blur ya, kemudian sakit kepala bagian sini ya, bagian kepala. Kalian kalau misalnya nggak percaya, ingat-ingat kejadian dulu lah. Ingat-ingat kejadian dulu ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sering nonton HP, terlalu banyak nonton HP, terlalu lama nonton HP, itu sakit bagian kepala ya, sakit bagian kepala. Dulu juga saya begitu. Ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya di laptop itu selalu main game ya. Ketika di sela-sela melewati pekerjaan, saya selalu main game ya. Dan ternyata keasikan main game akhirnya lama-lama itu bagian kepala itu sakit ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan dikaitkan dengan semua dampak itu dari asam lambung. Tidak, itu dampaknya karena memang kita yang sedang mengalami asam lambung. Berbeda keadaan kita itu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung. Ketika sudah terkena asam lambung, kita banyak berdiam diri di rumah, yang sudah yang terlalu lama berdiam diri di rumah, rasakan itu banyak sekali keadaan kita yang yang berubah gitu teman-teman ya. Yang dulunya sering main gitu, jarang nonton HP, sekarang jadi nonton HP. Ya sudah pasti ya sakit bagian kepala gitu teman-teman. Dan sakit kepala itu kalau terus-terusan kita jalani nonton HP, berdiam diri di rumah, itu sakit bagian kepalanya itu akan menjalar ya, kadang ke pinggir ya. Pertama di bagian kepala bagian atas, kemudian kesininya kalau terlalu lama lagi, keseringan lagi berdiam diri di rumah, itu menjalar ya ke sebagian kiri dan kanan. Nah itu pengalaman saya ya. Nah itu teman-teman, ingat ya, saya di sini hanya menceritakan tentang pengalaman saya. Kalau misalkan untuk penilaian dokter, untuk penelitian dokter berbeda mungkin dengan pendapat saya.
itu entah ya, saya juga kurang tahu, silakan saja tanyakan ke dokter. Tetapi kalau misalkan khusus di channel ini saya itu menjelaskan tentang sepengalaman saya gitu. Tetapi kalau misalkan pengalaman Anda berbeda, oh Pak saya itu sakit kepalanya bukan dari karena memang sering berdiam diri di rumah, karena memang ada gangguan yang lain mungkin, ya itu mungkin pengalaman Anda. Tetapi kalau misalkan kalian sama posisinya setelah dicek ke dokter tidak ada apa-apa gitu ya, kemudian hanya asam lambung saja, dispepsia, gastritis dan lain sebagainya untuk seputaran asam lambung. Kalau untuk sakit kepala ya mungkin sama ke sana ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kita berpikir wajar lagi nih ya. Khusus di channel ini saya akan mengajak teman-teman itu berpikir wajar gitu teman-teman, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Contohlah kalau misalnya dada sakit. Dada sakit itu untuk asam lambung jauh sekali sebetulnya ya untuk dada sakit itu ya. Paling juga deket-deketnya dada itu panas. Nah seperti apa kaitannya? Bayangkan saja asam lambung itu sifatnya asam. Sifatnya itu asam ya, dan sifatnya itu sangat keras sekali ya, korosit lah kalau misalnya orang bilang itu korosit ya. Asam lambung itu hanya bisa ditahan oleh lambungnya sendiri, nah gitu ya. Dan biar asam lambungnya tidak keluar dari lambungnya itu ada macam klep ya, ada macam klep, makanya kita sering sebut ulu hati ya. Nah di sini ulu hati, nah itu sebetulnya bukan ulu hati, itu klep ya. Nah, jadi pembatas antara lambung, asam lambung biar nggak keluar. Nah kalau klepnya itu rusak, bukan rusak sih ya sebetulnya ya. Kalau misalkan klepnya itu gagal fungsi, jadi nggak menutup dengan sempurna, itu asam lambungnya bisa naik. Nah bisa naik ke atas, masuk ke kerongkongan. Nah kerongkongan itu kayak macam selang panjang ke atas ke bagian sini. Jadi untuk masuk ke dada, ke paru-paru itu sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Tetapi kenapa dada itu selalu panas ya wajar, karena apa? Karena kerongkongan itu tidak bisa menahan asam lambung. Akhirnya dada itu terasa panas, padahal bukan dada yang panas, itu kerongkongan yang panas, karena yang terlewati oleh asam lambung itu kerongkongan kalian teman-teman ya. Akhirnya kerongkongan panas, cuman karena kerongkongannya adanya di dada, jadi serasa itu dadanya panas. Nah sekarang kaitannya untuk dada yang sakit sampai menusuk ke belakang itu seperti apa? Ini sepengalaman saya ya. Dada sakit ya sampai menusuk ke bagian belakang itu karena ketika ada sensasi yang panas di dada ya, kemudian napas terganggu, padahal itu napas tidak terganggu, hanya memang karena ada perasaan hangat ya, ada perasaan hangat di kerongkongan, karena di kerongkongan itu banyak sekali organ ya, ada paru-paru, ada jantung, mungkin ya paru-paru itu kena hangatnya di kerongkongan. Ini sepengalaman saya, catat sekali lagi saya bukan dokter ya. Mungkin paru-paru itu ada kena hangat, jadi akhirnya napas kita itu agak kurang plong, karena memang itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh ya, refleksi tubuh kita ketika ada sesuatu terjadi dalam tubuh kita. Nah itu napasnya terasa pendek, dan kemudian ketika kita berpikir yang lain-lain itu kita menjadi cemas ya, padahal itu cuma asam lambung yang naik ke atas ya. Karena kita berpikir yang lain-lain, akhirnya kita berpikir yang lain-lain, berpikir yang bahaya, akhirnya itu pemikiran yang bukan-bukan itu, yang lain-lain itu menimbulkan rasa cemas buat kita. Nah kalau misalkan rasa cemasnya sudah ada, sudah barang tentu, sudah pasti yang namanya cemas itu pasti ada penegangan otot ya. Nah mungkin penegangan ototnya itu bisa saja di dada ya, bisa otot-otot dada yang menegang. Akhirnya kalau ototnya menegang ya terasa sakit, karena memang kecemasannya terus berlanjut, akhirnya ototnya itu menegang ya. Dan menegangnya itu karena memang ototnya ada di bagian dada, kadang memang di dada itu terasa sampai ke belakang ya, karena mungkin ada keterkaitannya otot ya. Itu saya juga kurang tahu, cuman ini pengalaman saya. Soalnya kenapa? Waktu ketika saya menangani hal seperti itu, hanya duduk rileks, santai, minum air hangat, ketika rileks itu sakit dadanya nggak ada, yang menusuk sampai ke belakang itu tidak ada teman-teman. Berarti kan ototnya sudah rileks lagi, ototnya rileks, kendor lagi, kemudian asam lambungnya stabil lagi, karena memang sayanya mencoba rileks. Nah itu teman-teman, makanya berpikirlah hal yang sangat wajar biar kalian itu mudah menanganinya. Karena memang untuk seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis, kalau misal saya jelaskan nggak terlalu panjang lebar sebetulnya ya, gitu teman-teman ya. Jadi sebetulnya untuk asam lambung itu cuman sedikit. Seandainya kalau misalnya kalian paham, kalian mengerti, sebetulnya cuma 7 video atau 10 video juga itu sudah cukup untuk asam lambung ya. Nah itu teman-teman, tidak usah diulang-ulang sebetulnya gitu. Cuman karena memang teman-teman itu masih banyak yang belum paham, akhirnya saya ulang-ulang lagi. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu jadi di kali ini saya mengajak teman-teman itu ayo berpikir wajar ya. Cara berpikir wajarnya apa? Biar lahir pemikiran wajar itu apa? Pahami semuanya tentang asam lambung. Nah cara memahaminya apa? Bedakan mana sensasi asam lambung, mana dampak dari asam lambung. Nah itu teman-teman kayak macam lemas gitu ya. Lemas itu dampak bukan sensasi asam lambung. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kenapa sih kan orang-orang channel-channel yang lain selalu menyatakan bahwa lemas itu sensasi asam lambung. Tetapi kalau saya sendiri pribadi tidak menyatakan bahwa lemas itu sensasi asam lambung. Kenapa seperti itu? Sekarang begini ya, sensasi asam lambung, kalau asam lambung yang terganggu sudah saya jelaskan tadi ya, kayak macam begah, ulu hati sakit, dada panas, kemudian perutnya selalu melilit, selalu menyelekit. Kemudian kalau ada sakit bagian kiri dan kanan, pokoknya seputaran asam lambung itu ya. Dan kemudian kenapa selalu ada lemas, tetapi lemas itu bukan sensasi asam lambung, itu hanya dampak saja. Sekarang begini, orang yang namanya normal, tenaganya kuat, super, semangatnya ada karena memang energinya penuh ya. Nah gitu kan ya, energinya itu penuh ya, tenaganya itu ada dari mana? Dari makan kita teman-teman ya. Apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, apapun yang kita cerna, gizinya itu terserap oleh tubuh kita, dialiri ke seluruh tubuh kita teman-teman ya. Tetapi kenapa ketika terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, walaupun kita sudah makannya banyak, minumnya banyak, tetapi masih lemas karena pencernaan kalian sedang terganggu. Akhirnya menyerap semua makanan, menyerap energinya, menyerap vitaminnya, proteinnya, semua nilai kebaikan dari makanan itu tidak terserap energinya, tidak terserap vitaminnya oleh tubuh kita. Kenapa seperti itu? Karena pencernaannya sedang terganggu. Nah itu teman-teman, jadi hal yang sangat wajar saja. Jadi itu sebetulnya untuk lemas bukan sensasi daripada asam lambung teman-teman, itu hanya dampak. Nah cara menanganinya seperti apa? Kalian sendiri sudah tahu kalau misalnya sudah mendengar penjelasan seperti itu. Ya makan perbanyak aja makannya. Tetapi untuk makan misalkan kita nih begah nih, makannya kalau misalnya banyak makan itu begah, soalnya untuk memenuhi gizinya setiap hari itu kalau misalnya makan banyak selalu begah, akalin saja gitu ya. Yang dulunya porsinya besar, setiap hari itu pagi-pagi besar, makannya satu piring full gitu ya untuk sampai sore. Nah sekarang akalin saja biar energi kita itu setiap jamnya terisi, setiap 2 jam sekalinya terisi. Caranya seperti apa? Sering makan. Makanya saya selalu bilang di video-video sebelumnya, saya itu bahkan satu hari itu bisa nyampe 7 kali dulu gitu ya. Sebelum sembuh itu sampai 7 kali saya makannya. Nah sekarang karena sudah normal, tenaganya sudah mulai ada, kembali lagi mulai agak normal 6 kali, mulai agak normal lagi karena tenaganya terus terisi menjadi 5 kali karena sudah ada perbaikan. Nah itu teman-teman, makanya untuk mencegah, untuk menangani rasa lemas teman-teman ya, itu karena memang dampak asam lambung, ya perbanyak saja, sering saja makannya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi di sini saya akan mengajak kalian atau teman-teman itu berpikir wajar itu biar kalian itu bisa menangani setiap sensasi yang datang. Kayak macam begini, kemarin ada yang mengeluh tentang sakit di bagian sini ya. Sakit di bagian sini, kemudian di bagian sini itu sakit ya. Kebetulan ada yang datang ke rumah saya dan kebetulan ternyata di kolom komentar juga ada yang berkomentar seperti itu. Pak, saya itu mengalami sakit ini udah lama katanya sekali ya. Saya tersenyum karena memang dulu saya juga pernah ngalamin seperti itu. Nah ketika diingat-ingat, ini kenapa sih ya sakit sebelah sini gitu, saya bilang itu ya. Jadi kalau misalnya tangan ngangkat begini, nah itu terasa ngilu ya, terasa sakit sendinya itu. Nah ternyata setelah diingat-ingat, waktu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, saya duduknya, tidurnya, sambil nonton HP itu dalam posisi tertentu. Itu aja posisinya. Mungkin ada perubahan otot, mungkin ada perubahan sendi yang terganggu karena saya selalu melakukannya duduknya atau tidurannya di posisi tertentu itu aja gitu. Setiap hari, bayangkan berbulan-bulan saya lakukan itu. Nah makanya jangan heran kalau misalkan mungkin ototnya terganggu, mungkin sendinya terganggu, jadi bukan penyakit yang lain-lain ya. Kalau misalnya berpikir ke sana, saya juga dulu berpikir ke sana, ketika berpikir ke sana, berpikir wajarnya ke sana, saya robah posisinya, setiap hari berubah posisinya. Akhirnya tanpa diobati teman-teman ya, tanpa diobati akhirnya hilang dengan sendirinya.
Nah itu teman-teman, jadi makanya berpikir wajarnya ke sana. Oh mungkin ini karena memang dari posisi yang selalu kita jalani, posisi tertentu yang selalu kita jalani terlalu lama gitu. Akhirnya bisa mengakibatkan mungkin ototnya terganggu, mungkin sendinya terganggu. Karena memang setiap hari saya melakukan itu dalam jangka waktu yang lama banget. Nah itu teman-teman, jadi berpikir wajarnya ke sana. Nah kemudian cara berpikir wajar lagi kayak macam apa ya, rambut rontok tuh ya, banyak sekali orang-orang yang mengeluh tentang rambut rontok. Pak, saya itu rambut rontok katanya. Itu sensasi asam lambung. Bukan, saya katakan itu bukan ya. Asam lambung tidak menyebabkan rambut rontok. Asam lambung hanya di seputaran sini saja. Kalau misalkan rambut rontok itu ya berarti dari pikiran kalian ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, kenapa rambutnya selalu rontok? Karena mereka selalu banyak berpikir keras tentang penyakit, tentang sensasi, tentang keadaan diri sendiri, selalu mengeluh tentang keadaan, selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa orang-orang sehat? Kenapa saya sakit? Nah itu teman-teman, akhirnya itu pemikiran itu bergumul, akhirnya membuat kita stres. Yang namanya stres, otak menjadi panas, kepala menjadi panas, ya sudah barang tentu itu rambutnya akan akan mudah lepas lah gitu ya, akan rontok. Nah itu teman-teman ya, jangankan saya yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ketika sering berpikir keras, sering berpikir yang sangat besar sekali, itu rambutnya pasti rontok. Nah itu teman-teman, jadi jangan dicampur-campur dengan asam lambung. Nah kalau misalnya kalian pengen rambutnya tidak rontok, ya sudah, stop berpikirnya. Berpikir tentang sensasi asam lambung, stop. Berpikir tentang penyakit asam lambung, stop. Mulai dari sekarang, berpikirlah hal yang wajar. Nah itu teman, cara berpikir wajarnya biar hadir pemikiran yang wajarnya. Nah itu kalian harus kenali saja dulu, mana dampak asam lambung, mana sensasi asam lambung, dan mana dampak asam lambung. Sebetulnya untuk sensasi asam lambung itu sedikit, dampaknya yang banyak. Nah itu teman-teman, tetapi dampaknya itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi tangani. Kalau misalnya kalian berpikir wajar, nanti dampaknya kalian akan bisa menanganinya dengan tepat, akan menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, kayak macam kuping selalu berdengung kalau misalnya denger yang ngebas itu pendengaran selalu berdengung gitu ya. Jadi terasa pendengarannya itu ngebasnya itu nggak enak lah di kepala. Nah itu sebetulnya karena memang kalian ini sepengalaman saya. Mungkin kalian sudah jarang mandi gitu ya, akhirnya suhu tubuh itu di bagian sini itu agak hangat, kemudian banyak pikiran juga, kemudian kurang lancar juga aliran darah dan oksigen, ya akhirnya kalian itu pendengarannya bisa seperti itu. Dulu juga saya sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, ketika jarang mandi, kemudian selalu nonton HP, nonton laptop, nonton TV yang terlalu banyak, ketika keluar mendengarkan orang lalu lalang itu pendengaran agak berdengung juga. Nah itu teman-teman ya, jadi kaitannya seperti itu. Nah cara menanganinya seperti apa? Kebalikannya dari itu. Itu teman-teman, kebalikannya dari itu. Sering nonton HP, tinggalin saja HP. Jarang mandi ya. Jarang keluar, ya sudah keluar. Nah itu teman-teman, jadi berpikir hal wajarnya itu ke sana. Kemudian banyak lagi kayak macam paling dominan ini nih ya, mengganjal, kemudian pilek. Nah itu ya. Nah kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis selalu mengalami hidung mengepet, pilek? Nah seperti itu ya. Nah itu bukan dari asam lambung, bukan sensasi asam lambung, tetapi itu dampak saja. Dampaknya seperti apa, keterkaitannya seperti apa. Orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis sudah jelas ya, asam lambungnya tidak normal, dan asam lambung tidak normal itu bisa menyebabkan panas dalam. Dan kalau misalnya panas dalam itu biasanya hidung mengepet gitu ya, tenggorokan sering mengganjal gitu ya, karena memang panas dalam. Kadang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, yang paling dominan kalau misalnya terkena panas dalam itu suka ada luka-luka di bibir ya. Nah itu ya, nah itu juga sama gitu ya, itu panas dalam, cuman itu panas dalamnya sudah terlalu besar sebetulnya ya, kalau misalkan ada luka-luka di lidah gitu. Tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis hanya tenggorokannya mengganjal saja, itu merupakan suatu hal yang sangat besar sekali. Kenapa seperti itu? Karena memang sekarang perasaannya sedang sensitifnya. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian rasakan, kita itu benar-benar sensitif.
Soalnya kenapa sensitif, selalu sensitif? Karena dicampur dengan pemikiran-pemikiran yang belum wajar, masih berpikir ke hal-hal yang negatif. Waduh jangan-jangan, waduh jangan-jangan. Akhirnya ada ketakutan tersendiri, akhirnya perasaan itu kalian itu mempunyai respon yang kurang benar. Jadi istilahnya pertahanan lah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa selalu kalian takutkan. Itu sensitifnya kalian. Nah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Nanti saya akan share lagi tentang video hal yang lainnya saja, yang lainnya lagi. Nah khusus di kali ini saya akan mengajak teman-teman itu cobalah berpikir wajar gitu teman-teman ya, biar kalian itu mudah menanganinya, mudah mengobatinya. Tidak semua itu harus dari obat, tidak semuanya itu harus dari herbal. Toh saya sendiri tidak memakai obat, tidak memakai herbal. Banyak sekali teman-teman yang bilang, yang bertanya apa obatnya apa, obatnya apa. Sekali lagi saya bilang di sini ya, saya tidak memakai obat, saya hanya memakai metode saja. Obat dokter saya tidak pakai, obat herbal juga saya tidak pakai gitu teman-teman. Jadi saya pure hanya menjalankan 3P, pola makannya dijaga. Sampai detik ini saya pola makannya dijaga. Kemudian pola pikirnya sampai detik ini saya juga jaga. Kemudian pola hidupnya sampai detik ini juga saya jaga. Makanya bagi teman-teman yang sudah sembuh saya titip ya, tetap saja kalian jaga 3P-nya, karena untuk asam lambung, GERD, artritis psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Nah itu teman-teman ya, jadi biar kalian tetap sehat, tetap kuat, biar kalian tidak terkena asam lambung lagi yang sudah mulai membaik nih ya, titip ya, tetap juga jaga 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya bermanfaat, semoga saja sudah menonton video ini kalian akan berpikir yang wajar. Nah itu teman-teman ya, dan semoga saja kalian itu akan lebih sehat, akan lebih membaik, akan lebih kembali lagi kehidupan kalian seperti dulu, karena memang kesehatan, keadaan seperti dulu itu sangat kita rindukan. Semoga saja kalian cepat kembali lagi seperti dulu. Amin ya robbal alamin. Saya hentikan videonya, selamat berjumpa lagi nanti di video selanjutnya. Yang belum subscribe mohon di subscribe dulu biar channelnya tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.